Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Untuk pertemuan semester 2 ini di kelas 10 yang bertemakan gemar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk kompetensi dasar 1.7 meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan 2.7 memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Ilmu yang bermanfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini memberi peringatan kepada kita bahwa barang siapa tidak berbuat beramal dengan ilmunya, maka ilmunya tidak akan bertambah sebagaimana orang yang membawa minyak wangi, namun apabila ia pilek, maka ia tidak dapat mencium harumnya minyak wangi itu. A. Kajian Quran Surat At-Taubah ayat 122 tentang pentingnya menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu menurut Islam. Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Islam menekankan bahwa menuntut ilmu menjadi kewajiban setiap pemeluknya, karena dengan ilmu setiap muslim dapat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencapai kasih sayangnya dengan mengetahui ciptaannya, serta untuk melindungi totalitas sisi kemanusiaan serta berhubungan dengan semesta alam. Ilmu secara istilah berarti sesuatu yang dengannya akan tersingkap segala hakikat secara sempurna. Islam adalah agama yang mengagumkan ilmu, karena semua ajaran Islam didasarkan pada ilmu. Misalnya, sebelum mendirikan sholat, seorang muslim harus tahu ilmu tentang tata cara sholat yang meliputi tentang pengertian, syarat, rukun, sunnah, kaifiyahnya. Begitu juga ibadah-ibadah lainnya, semuanya dikaitkan dengan ilmu. Jika dikaitkan dengan menuntut ilmu, pengertiannya adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama turun adalah Quran Surat Al-A'laq, diawali kata Iqra, yang maknanya bukan hanya membaca tetapi mengkaji, meneliti, mendalami, menganalisa, dan melakukan kegiatan lain yang terkait dengan menimba ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah
ta'ifatu liyatafaqahu fiddin waliyundira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Sadaqallahul azim. Asbabun nuzul ayat ini. Ayat ini berbicara tentang dan gencarnya ajakan untuk melakukan jihad, termasuk kecaman bagi mereka yang enggak melakukannya kecuali memiliki alasan yang dibenarkan syariah. Ayat ini mendorong umat Islam berbondong-bondong maju ke medan laga perang, sehingga seakan-akan perang lain terabaikan. Kejadian ini tidak sepenuhnya dikehendaki dan tidak semestinya dilakukan karena masih banyak aspek kehidupan lain yang membutuhkan peran aktif kaum muslim. Selanjutnya, menurut riwayat lain disebutkan bahwa pada saat Rasulullah SAW kembali dari suatu peperangan dan sudah tiba, dia mengutus beberapa pasukan ke berbagai daerah. Ternyata saat itu banyak kaum muslim yang ingin terlibat sehingga jika diperbolehkan akan menimbulkan kekacauan karena akan banyak peran dan tugas lain yang berkaitan dengan umat akan terabaikan. Terjemahan ayat. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Kaum muslimin harus berperan aktif dalam menuntut ilmu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu makna dan kosakata. Kata ta'ifatun maknanya adalah satu atau dua orang, meskipun jumlah ini masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut jika dikaitkan dengan kondisi zaman sekarang. Ada juga yang tidak menentukan jumlah tetapi lebih kecil dari firqah, yang artinya firqah itu sendiri adalah sekelompok manusia yang berbeda dengan kelompok lain. Oleh karena itu satu suku atau bangsa dari dinamai firqah. Untuk yang kedua yaitu kata liyatafaqahu, berasal dari kata faqih yang berarti pengetahuan mendalam yang menyangkut dengan hal yang sulit atau tersembunyi, bukan sekedar pengetahuan biasa. Apalagi ada tambahan huruf ta yang memiliki makna kesungguhan ikhtiar sehingga pelakunya menjadi para pakar atau ahli di bidang masing-masing. Isi dan kandungan ayat. Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam bahwa apabila terjadi peperangan, maka umat Islam tidak wajib semuanya pergi ke medan perang. Artinya, ada pembagian tugas dari masyarakat Islam. Untuk yang kedua, pengertian fikih bukan sekedar ilmu agama, tetapi menyangkut segala macam pengetahuan yang mendalam. Untuk yang ketiga, makna
ta'ifah, bukan hanya satu atau dua orang yang menjadi pakar atau ahli di bidangnya. Apa jadinya apabila dalam suatu negara atau bahkan yang lebih luas lagi hanya ada satu atau dua orang saja yang ahli? Yang keempat, salah satu tujuan berperang dalam Islam adalah dalam rangka membela diri dari ancaman dan serangan kaum kafir. Sementara itu, tujuan mendalam ajaran Islam adalah untuk menghilangkan kebodohan dan keterbelakangan umat sehingga seluruh ajaran Islam dapat dilaksanakan sesuai dengan dasar keilmuan yang benar dan mantap. Selanjutnya, untuk yang kelima, mencari dan menuntut ilmu merupakan bagian dari jihad. Pengertian berjihad tidak hanya sebatas berperang dengan menggunakan senjata, tetapi juga bisa tanpa senjata, yaitu berperang melawan kebodohan, ketidaktahuan, keterbelakangan, kemiskinan, hawa nafsu, amarah, dan lain sebagainya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.